Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka
Di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir
yang akan menjadi yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi, good morning. Di sana kalau memulai misa saya harus mengucapkan paling tidak 5 bahasa karena umat saya orang Inggris, English speaking, lalu Spanish speaking, beberapa imigran dari Korea, beberapa imigran dari Filipina, beberapa imigran dari China gitu. Jadi kadang-kadang mesti buenos dias, buongiorno, kumusta, magandang umaga gitu. Umatnya. Tapi yang membedakan dengan umat Indonesia adalah di sana banyak yang sudah sepuh-sepuh. Jadi aman bagi saya Romo di sana. Di sana umat saya yang 70 tahun ke atas, yang muda-muda seperti anak-anak ini sudah susah ditemukan. Kecuali dari Spanish speaking ya. Itu pun juga sedikit. Itu yang membedakan. Makanya saya lihat sekarang ini masih banyak anak-anak muda. I'm happy, saya senang bahwa dan jangan takut ya anak-anak muda, one day suatu saat kalian juga barangkali seperti kata pemazmur hari ini. Pergilah, go to the world, pergilah ke seluruh dunia and proclaim the gospel. Itu mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan Injil itu tidak hanya mewartakan kekristenan. Karena ingat Amerika, Eropa itu dulu benua Kristen. Sekarang makin lama makin kita yang di Asia lebih Kristen daripada mereka. Mewartakan Injil sebenarnya mewartakan sederhana. Mewartakan bahwa Tuhan ada. Tuhan masih hidup, Tuhan ada, bergerak, dan hidup melingkupi kita. Itu saja yang penting kita wartakan. Dan itulah yang undangan pada hari ini. Karena kadang-kadang kalau kita mau menyempitkan, mewartakan Injil pada kekristenan, pokoknya harus menjadi Kristen atau kalau saya mengatakan kekristenan itu mencakup semuanya ya, Katolik, Protestan, pokoknya ya ajaran yang dibawa oleh Yesus. Atau sekarang kita menjadi agama Kristen. Kalau itu yang kita pikirkan, maka barangkali kita akan mendapatkan tantangan yang besar di zaman modern ini. Tapi kalau kita mewartakan Tuhan, ya, karena kalau kita hanya mewartakan agama, maka nanti pertanyaannya sama di Injil tadi, Tuhan, berapa yang akan diselamatkan? Sedikitkah? Gitu. Setiap agama akan mewartakan, kalau kamu tidak masuk agamaku, kamu tidak masuk surga. Betul kan? Iya tidak? Kita orang Kristen akan mewartakan, kalau kamu tidak dibaptis atau tidak bertobat, kamu tidak akan masuk surga. Sama juga orang Islam, sama juga orang Hindu, sama juga orang Buddha. Semua akan mewartakan yang sama. Kalau kamu tidak ikut agamaku, kamu tidak akan masuk surga. Itu artinya di sana ada surga Kristen, surga Islam, surga itu. Anda setuju enggak ada surga seperti itu? Halo? Setuju tidak? Kan harusnya surga itu ya satu. Tapi ya agama-agama semua, pokoknya kalau enggak masuk golonganku, kamu sorry ya, tidak akan masuk surga. Siapapun itu, kita pun juga berpikir begitu sebagai orang Katolik. Maka kita menganggap bahwa di luar agama Katolik itu hanya ada bibit, kitalah yang sempurna. Padahal lihat di Injil tadi, akan datang orang dari timur, selatan, utara. Artinya apa? Seluruh dunia. Saya bangganya menjadi Katolik karena Katolik artinya universal. Universal itu artinya apa? Terbuka untuk semuanya. Enggak ada yang kamu enggak.
kamu tidak bisa masuk kita, enggak. Makanya agama Katolik bisa berlaku untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus justru mengingatkan pada kita yang lebih penting mewartakan Injil adalah mewartakan Allah yang hidup, Allah yang Anda alami, yang memberikan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, kedamaian. Itulah Allah yang hidup, itulah yang dibutuhkan dunia modern saat ini. Mengalami Allah yang sungguh-sungguh, bukan hanya Allah yang ada dalam teori, tapi setiap kita mengalami Allah yang seperti itu. Nah itulah yang orang modern nantikan. Allah yang sungguh-sungguh kita hidupi, kita hayati, memberikan kebahagiaan kepada kita. Seperti Mazmur yang pertama, bahagiaku terikat pada Yahweh. Dan menarik kalau kita bacaan hari ini, Injil ini kan, sedikitkah orang diselamatkan kerajaan surga, sebenarnya ngomong tentang surga. Dan Bapak Ibu, dalam kitab Makabe, surga adalah nama lain dari Tuhan. Surga adalah nama lain dari Tuhan. Jadi kalau Anda merasa, Bapak Ibu saya tanya, apakah Anda mengalami Tuhan? Amin. Nah, sekarang ini, loh enggak ada ya. Ngapain kita Ekaristi ini? Kalau oke lah, saya tahu orang kita itu rendah hati ya. Kita enggak mau saya mengalami Tuhan, enggak. Tapi saya percaya Anda semua dalam situasi apapun experience mengalami Allah. Dan kalau Anda mengalami Allah, itulah pengalaman pertama you entering, Anda mengalami masuk surga itu. Jadi surga Anda tidak harus menunggu nanti kalau sudah mati. Enggak apa-apa dah nunggu. Kan ada itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan motonya ya, anak-anak TikTok gini. Enggak apa-apa sekarang TikTokan, besok pokoknya masuk surga. Besoknya enggak. You have to learn to entering. Kita harus mulai belajar untuk masuk surga. Sekarang ketika kita masih hidup, bagaimana caranya hidup dalam cinta, hidup mengalami Allah yang sungguh-sungguh. Dan untuk sampai sana, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Hidup seperti Yesus. Bersikap seperti Yesus. Itulah makanya Yesus itu mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Bukan nanti, kerajaan Allah sudah dekat, artinya sudah di sini. Saya kemarin malam beri contoh, surga itu seperti orang yang pakai kacamata. Sudah ada di ini, tapi masih cari kemana-mana. Enggak. Learn. Kita tidak usah menunggu nanti mati harus masuk surga, tapi hiduplah sekarang ini. Ketika kita hidup dalam penuh cinta, kebebasan, love, peace, and joy dalam hidup kita, kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Dan karena itu semua orang akan diselamatkan. Andai saja mereka menyadari sesimpel itu kerajaan surga. Dan itu butuh disiplin dalam bacaan kedua. Disiplin untuk fokus. Ya anak-anak muda jangan hanya fokus pada TikTok saja. Tapi fokuslah bahwa Allah is great for you. Siapa tahu nanti yang sebelah sini 20 tahun lagi, what's your name? Siapa namamu? Leonet, 20 tahun lagi kamu menggantikan saya di Amerika. Amin. Ya. Waduh, Romo pacar saya 5. Gak popo, tinggal. Saya enggak membayangkan saya tinggal di Gogor, kampung kecil. Dalam 5 tahun ini saya kalau jalan-jalan ke New York, kok iso ya wong Gogor lagi tinggal di New York, gitu. Jalan-jalan di sana. Karena Tuhan ingin mengutus semua orang untuk mewartakan bahwa, hey, I'm still here. Saya masih ada dan saya ingin membuat kalian menjadi peace, love, and joy. Amin. Di Amerika itu kalau misalnya semakin singkat, umatnya semakin penuh. Itu. Jadi saya diberitahu, this is the secret. Agung, if you want to gather many people as much as you can, just make sure that your mass, pastikan bahwa misamu very short. 30 minutes is good. Yeah.
15 minutes, best. 1 minute, you nuts. That's it. Thank you.